Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Muhammad Rashid Ridho selaku pemateri pada sore hari ini, Bunda-bunda soleha serta sahabat PKCQ yang kami sayangi. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama di Zoom meeting ini dalam agenda barbecue bersama belajar Quran. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bunda dan sahabat PKCQ semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Putri Arifah, selaku moderator pada sore hari ini. Saya merupakan salah satu anggota pemuda Puntur Cinta Al-Quran. Baiklah, sebelum acara kita dimulai, saya akan menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama, kita tahsin surah Al-Buruj ayat 5 dan 6. Lalu dilanjutkan dengan dokumentasi terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, penyampaian materi kepada Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Lalu yang terakhir, doa serta riyadhah surah Yasin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Muhammad Rashid Ridho untuk memimpin tahsin kita pada sore hari ini. Baik, kepada Ustadz dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala sa'iril adyan. Allahumma shalli 'ala hadzal nabiyil karim al-mumajjidu bir rasuli sanadil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul lagi di sore hari yang penuh berkah ini, di hari yang mulia ini. Salat berhentikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyaklah kita bersalawat kepada Nabi karena beliaulah nanti yang akan memberikan syafaat dan pertolongan bagi kita. Kata Nabi, sesungguhnya umatku yang paling kikir, yang paling pelit adalah ketika mendengar namaku namun tak mau menyebutkan atau tak mau bersalawat kepadaku. Allah, malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas apalah lagi kita yang umatnya yang mendambakan syafaatnya kalau kita tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kakak abang, ayah bunda sekalian, sebagai bentuk syiar kegiatan kita sore hari ini, mungkin boleh diajak lagi teman-temannya, sanak saudaranya yang belum bergabung sehingga nanti dapat ikut bergabung bersama-sama di kegiatan kita. Di surah apa tadi, Kak Aisyah, tahsinnya? Surah Al-Buruj ayat 5 dan 6. Oke, surah Al-Buruj ayat 5 dan 6. Kakak abang, ayah bunda, silakan dibuka Al-Qur'annya surah Al-Buruj ayat 5 dan 6. Dipersiapkan pensilnya ataupun bukunya untuk catatan. Kalau nanti misalnya ada kekurangan kita dalam membaca, bisa disempurnakan bersama saat kita belajar tahsin nanti. Baik. Sebelum kita mulai, kita bersama membaca surah Al-Fatihah. Apalagi kemudian doa-doa yang seperti bersama kita bacakan. Al-hadini was-salih wa kulli niyatin salihah naqra'u al-furqan al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Oke, kita buka surah Al-Buruj ya. Ayat 5. Siapa yang siap untuk memimpin? An-nari dzatil waqud. Oke, Kak Aisyah ya ayat 5 ya. Ayat ke-6 Bunda Erna bisa? Apaan Ustadz, ini batuk. Oh iya. Lekas sembuh Bun. Oke. Ayat ke-6 siapa yang bisa? Surat apa Ustaz? Surah Al-Buruj ayat ke-5 dan ke-6. Kami Ustaz. Oke, Kak Mariani ayat ke-6 ya. Saya baca ta'awuznya. Nanti silakan dipimpin ayat ke-5 dan ke-6-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ayat ke-5 Kak Aisyah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An-nari dzatil waqud. Baik. An-nari dzatil waqud. Kita bahas dulu tajwidnya ya. Itu ada alif lam disebut dengan alif lam syamsiyah. Ada alif dan lam tapi dia tidak terbaca. Itu alif lam syamsiyah. Sama di surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu tidak dibaca an-nasnya. An-nari dzatil waqud. Kemudian nunnya, nun yang bertasydid disebut dengan gunnah. Gunnah itu 3 harokat ya. Jadi jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. 3 harokat saja. An-nari zatil waqud. Ya, an-nari. Kemudian setelah gunnah itu bertasydid, nun yang bertasydid, maka sifat yang bertasydid itu dimasukkan. Kemudian dipantulkan ya, an-narizatil waqud. Enggak boleh an-narizatil waqud ya, atau dibaca anariza, tapi harus dimasukkan dulu, setelah itu dipantulkan 3 harokat. Kalau sudah terbiasa nanti zauknya main sendiri, perasaannya main. Oh, dia tahu mana 2 ketukan, mana 3 ketukan. Nah, at-tabi'i. Kaidah matobi ingat ada alif sebelumnya berharokat fathah, maka dia disebut dengan matobi ya. An-nari zatil waqud. Za, apa hukumnya za? Zanya mat tabi'i. Zanya ingat di ujung lidah tapi jangan digigit. Za, za. Zazi zubaz sama dengan a'udzu billah. Jangan a'udzu
tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Za-nya 2 harokat. Itu ya. An-nari zatil waqud. Al-waqud. Nah, kalau selanjutnya alif lamnya, alif lam qamariyah apa syamsiyah? Al-waqud. Qamariyah. Qamariyah. Alif lamnya ada dan terbaca. Atau izhar qamariyah. Jelas, terbaca. Ya, tapi jangan digantungkan. Digantungkan tuh til waqud. Jangan sampai til. Nggak boleh. Sama dengan al. Nggak, tidak boleh juga dipantulkan. Alham tilawakud. Nah, itu hati-hati. Kalau ini jelas tilawakud. Tapi kadang kita tak terasa, tapi kita pantulkan. Tilawakud. Nah, hati-hati. Tipis tapi ada dia. Maka harus jelas. Alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Nah, izhar qamariyah artinya izhar apa? Jelas. Qamariyah rembulan ataupun bulan, maka jelas bacanya al-waqud. Ya, sebentar saya mau minum dulu. Kemudian qafnya, pembacaan qaf jangan waku, tapi waqud, waqu, q-nya ya. Nah, terbiasa mungkin karena itu dhammah qafnya. Nah, kita terbacanya waqud. Yang sebenarnya adalah waqu, ya di sini waqud, waqud. An-nari zatil waqud. Ya, beda ya dengan waqud, dengan waku dengan waku beda. Kemudian ada waw, sukun di akhir kalimat disebut dengan mad arid lis sukun. Kalau bacanya 2 harokat, 2 semuanya, 4 semuanya, 6 semuanya. Konsisten. Nah, dari awal itu dari surah Al-Buruj, kalau misalnya 4 harokat semuanya, mad arid lis sukunnya. Ya. An-nari zatil waqud. Nah, seperti itu. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Hidupkan mikrofonnya. 1, 2, 3. An-nari zatil waqud. Waqud. An-nari zatil waqud. An-nari zatil waqud. Ingat, nunnya gunnah 3 harokat aja. An-nari zatil waqud. Atau 3 ketukan. An-nari zatil waqud. Atau bagaimanapun yang termudah. Entah itu pakai tangan, atau kadang pakai ketukan kita jadi terlebih ataupun terkurang. Nah, terserah saja. Yang penting itu 3 ketukan atau 3 harokat. An-nari zatil waqud. Masuk aja anna langsung dihitung. 1, 2, 3. An-nari zatil waqud. Nanti kalau sudah terbiasa tahu yang mana 2, mana 3. Nah, tentunya an dengan na-nya kan beda. Na-nya 2 harokat, gunnahnya 3 harokat. An-nari zatil waqud. Oke, sekali lagi ya, bareng-bareng kita baca. Wahid, isnani, salasa. An-nari zatil waqud. Oke. Oke, dari kakak abang, bunda, siapa yang pengen mencoba? 1 orang. Ayat 5, silakan. Coba Ustaz. Ya, silakan. An-nari zatil waqud.
Oke. Kita lanjut ke ayat 6. Ustadz, mau nanya itu dong Ustadz. Ya, silakan. Yang an tuh gimana tuh Ustadz? Ada bisa dibacaan. Ya. Syukran, Itu Ustadz. nun. Nunnya itu adalah nun yang bertasydid. Atau nunnya itu ada huruf-huruf yang masuk di huruf idhar syamsiyah. Idhar qamariyah. Ada yang masuk di idgham qamariyah. Nun itu kalau bertasydid hukumnya adalah gunnah. Namun di sisi lain nun itu juga termasuk huruf-huruf alif lam syamsiyah. Makanya ketika nun yang di awal kalimat maka dibaca an-nari dzatil waqud, an-nas, apalagi huruf-huruf yang di awal kalimat yang sehingga dia menjadi huruf-huruf syamsiyah. Jika sebelumnya tidak ada harokat apapun, maka dia dibaca itu an-nari dzatil waqud. Nunnya adalah nun yang bertasydid disebut gunna. Alif lamnya bisa dibaca dia tidak berharokat atau tidak dibaca alif lamnya karena dia termasuk alif lam syamsiyah. Bagaimana dia bisa disebut dengan alif lam syamsiyah? Dilihat huruf-huruf sebelumnya. Hurufnya itu termasuk kategori huruf nun itu masuk dalam kategori huruf-huruf syamsiyah. Tapi seperti huruf ya itu tidak termasuk huruf syamsiyah. Contoh di ayat 2 wal yauma. Bukan wa yauma. Kalau di ayat pertama di awal kalimat was sama, bukan wal sama. Nah, lahjah penyebutan yang telah Allah tetapkan membacanya adalah was sama. Maka sempurna sekali Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada kita dibaca dengan wassama. Coba kita disuruh bacanya wal sama. Susah bacanya. Wal sama. Apalagi setelahnya itu dipakaikan tasydid lagi. Wal sama. Macam mana bacanya? Nah, wal as-sama jadi bacanya. Jadi susah. Makanya itu ada alif lam syamsiyah, ada alif lam qamariyah. Di kalimat lain memang seperti di ilmu qiraat ada cara baca tertentu. Ya, ada qiraat sab'ah, asyirah, ada 14. Ya, tapi yang paling masyhur itu qiraat sab'ah. Kita ini riwayatnya adalah riwayat Hafs di Indonesia ini. Walaupun dari riwayat Khalat dan lain-lain ada cara membacanya sendiri beda. Nah, adanya ilmu tersebut pentingnya adalah agar penyebutan seluruh umat Nabi Muhammad mudah. Kalau kita buka di YouTube ataupun di video-video itu banyak mungkin orang-orang bagian daerah lain, bagian-bagian tertentu yang penyebutannya susah. Sehingga ada ilmu Quran itu semua bersumber dari Nabi sehingga tujuannya adalah untuk mempermudah. Karena lahjah kita Indonesia dengan lahjah orang Mesir itu beda. Ya, mereka bilang qaf itu diganti dengan mereka menyebutnya seperti as-sighaf ataupun apapun itu lahjahnya beda. Maka adanya ilmu Quran itu bersumber dari Nabi untuk memudahkan umatnya karena setiap umatnya itu memiliki lahjah yang berbeda. Namun itu sudah ada kaidahnya. Tidak bisa semuanya dibaca. Seperti surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ada riwayat Warash. Warash ini biasa riwayat-riwayat yang terkenal dibaca di kota-kota besar. Nah, seperti kita membaca Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nanti kalimatnya wal arda. Itu riwayat Hafs. Tapi kalau Warash wal arda wada'aha lil anam. Ar-Rahman 'allamal Quran, Khalaqal insan.
'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan wal arda wada'aha lil anam. Nah, itu riwayat Warasy. Tapi guru-guru kami berpesan tidak semuanya, tidak di setiap daerah, tidak di setiap masjid kamu boleh membacakan itu. Kamu harus melihat di belakang siapa makmummu. Kalau mungkin kita bacakan riwayat-riwayat tertentu bukan pada tempatnya, itu akan menimbulkan juga pertanyaan-pertanyaan. Mungkin orang-orang yang sebelumnya belum pernah belajar dan belum mengetahui tentang ilmu qiraat. Makanya kadang dibaca di MTQ. Nah, itu kan misalnya ada lomba hifdzul Quran 5 juz cabang qiraat. Nanti dibacalah, dipraktekkan di saat situ. Bagaimana kalau riwayat ini, riwayat ini. Nah, kita ini riwayatnya riwayat Imam Hafiz. Qiraatnya Imam Asim. Asim itu memiliki 2 murid, salah satunya Imam Hafiz. Nah, Indonesia ini memakai qiraat riwayat Imam Hafiz. Ingat ya, kalau qiraat itu gurunya. Qiraatnya Imam Asim, muridnya Imam Hafiz. Oke, jadi kembali lagi ke tadi, nun itu masuk salah satu huruf-huruf samsiah. Kemudian nunnya juga bertasydid, makanya dibaca dengan gunnah. Nah, saat gunnah tidak bisa dia dibaca alna, tidak bisa. Maka dimasukkan langsung an-nari zatil waqud. Itu ya. Oke, lanjut. Ayat ke-6 tadi siapa yang memimpin selanjutnya? Kami Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idhum 'alaiha qu'ud. Baik. Kita baca sama-sama ayat ke-6 tadi. Kita baca, hitung ya. 1, 2, 3. Dihidupkan mikrofonnya. Izhum 'alaiha qu'ud. Nah, ini perlu diperhatikan dulu. Banyak banget. Ya, banyak banget. Saya menerima setoran hafalan baik dari siapapun ada. Kita sebagian membacanya dipantulkan. Ya, dipantulkannya itu bagian huruf mana? Dipantulkannya itu bagian huruf zal. Idhum fakadzabu. Kalau yang bertasydid tidak ada. Nah, tapi zal yang sukun ini kadang dibaca dipantulkan. Hati-hati nih. Idhum. Jangan sampai idhum. Tahan ya di antara gigi depan ya, tapi jangan digigit, kan sifatnya hurufnya di situ, makharijul hurufnya di situ, tapi jangan dibaca dengan idhum, jangan sampai idhum. Di kalimat-kalimat lain, di surah-surah lain apabila ada zal sukun juga kadang kita membacanya idhum. Nah, di ayat-ayat lain coba silahkan dibuka gitu kan. Nah, sudah benar belum pengucapan kita, jangan sampai kita membacanya dipantulkan. Nah, nanti coba sambil dicari ayat-ayat yang lain yang kiranya di akhir kalimat atau di tengah kalimat atau di awal kalimat dia ada huruf za yang sukun. Jangan sampai kita membacanya iz ya. Oke, kita hidupkan lagi mikrofonnya, kita baca bareng-bareng. Saya hitung sampai 3, kita mulai bacanya ya. 1, 2, 3. Izhum 'alaiha qu'ud. Ya. Mim sukun bertemu dengan ain. Apa hukumnya? Mim sukun bertemu dengan apa hukumnya? Izhar
Idhar haki. Mim sukun, bukan mim sukun. Idhar safawi. Ya, izhar syafawi. Ada tiga hukum di mim sukun, yaitu izhar syafawi, idgham mimi, ikhfa syafawi. Nah, syafawi itu artinya di bibir, ya. Idhum, mim itu hurufnya di bibir. Tak bisa kita ucapkan mim tanpa bibir kita disatukan. Ba juga, mim dan ba itu di bibir. Makanya ikhfa syafawi, izhar syafawi. Mim, kalau ikhfa syafawi kan mim sukun bertemu dengan ba. Nah, itu dengung, disamarkan. Tapi kalau izhar jelas tidak disamarkan, tapi huruf-hurufnya di bibir. Mim itu di bibir. Ya, jadi makanya izhum alaiha. Tidak boleh dibaca izhum, tidak boleh didengungkan. Izhum alaiha qu'ud. Ya, kemudian penyebutan huruf qaf, ku. Jangan ku tapi dibelakangkan. Qu'ud. Qu'ud. Nah, itu peralihan antara huruf qaf dengan huruf ain dipastikan sudah benar-benar. Izhum 'alaiha qu'ud. Qa dengan au. Kemudian alif ada waw sukun di situ. Sebut dengan hukumnya mad arid lis sukun. Dalnya disebut qalqalah kubra, sama tadi di atas. Saya juga belum menyebutkan tadi yang ayat 5-nya. Ya. An-nari dzatil waqud. Nah, dalnya itu qalqalah kubra. Kalau di tengah kalimat ada huruf-huruf qalqalah, maka sughra kalau di akhir kalimat menjadi kubra. Ya. Huruf-huruf qalqalah itu ada apa aja? Ba, jim, dal, to, qaf. Ya, ada 5. Disingkat baju di toko biar mudah diingat. Baju di toko. Nah, itu tadi ayat-ayat yang perlu kita ketahui bersama, hukum-hukum tajwid yang harus kita ketahui bersama, sehingga kita nanti bacanya tidak sampai keliru. Nah, alaiha. Penyebutan alaihanya juga harus hati-hati, jangan sampai bacanya alaiha, tapi dimasukkan alaiha. Lai, apa hukumnya lai? Bukan lai anak Medan ya. Lai. Lai itu hukumnya Mad mad, layin. mad layin. Ha, apa hukumnya? Mad tabi'i, ya, dibaca dengan 2 harokat. Ingat, kita juga harus paham kaidahnya sehingga nanti saat ada murid, ada tetangga, ada anak, ada cucu kita bertanya, kenapa dibaca 2 harokat, Bang? Kenapa dibaca 2 harokat, Om? Kenapa dibaca 2 harokat, ya, Ma? Kita sudah tahu kaidahnya. Apabila ada alif, ya, tanpa harokat. Kalau alif itu tanpa harokat, bukan alif sukun, nggak ada alif sukun. Kalau ada alif tanpa harokat, kemudian sebelumnya ada fathah, maka disebut dengan mad tabi'i. Mad tabi'i itu huruf-hurufnya ada 3, iya sukun, waw sukun, alif. Nah, disingkat menjadi apa? Ayu. A, ya, dan waw. Ayu. Kalau huruf qalqalah disingkat apa? Baju di toko. Kalau apa namanya? Huruf mad tabi'i disingkat menjadi apa? Ayu. Gitu ya. Nanti ada mudah belajar tajwid itu. Ada nanti nafusu asalukum. Nah, itu udah singkatan dari huruf-huruf tertentu, tapi kita tidak masuk di situ dulu. Nanti kalau kita jumpa prakteknya, baru nanti nafusu asalukum itu masuk di mad apa. Gitu ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kembalikan kepada Kak Aisyah selaku moderator sore hari ini. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz yang telah memimpin tahsin kita pada sore hari ini. Baiklah, sebelum kita lanjut ke penyampaian materi, kita adakan sisi dokumentasi ya, Ibu, Ayah Bunda Kakak Abang. Boleh di open kameranya, kita sisi dokumentasi dulu.
Baik. Oke, untuk bunda yang lain diaktifkan kameranya, kita sisi dokumentasi dulu. Oke, Oke, baiklah saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Baiklah, sesi dokumentasi sudah selesai. Baiklah, dilanjutkan dengan penyampaian materi. Kepada Ustadz dipersilakan. Baik, saya ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita dalam lindungan Allah, masih semangat semuanya. Ini mungkin saya tadi sambil membuka Al-Quran digital, tidak melihat jumlah personalitinya yang ada di grup ini. Ternyata masih 7 orang. Ya, tidak apa-apa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Ya, menginfakkan ilmu kita sama-sama belajar itu harus tenang maupun dalam keadaan sempit, sedikit ataupun banyak, karena itulah konsekuensi dari istiqomah. Kakak abang, ayah bunda, semoga itu menjadi syiar. Silahkan diajak lagi teman-temannya ataupun mungkin dijapri lagi biar lebih ramai. Tadi saya kurang menyebutnya di riwayat yang dipakai di Indonesianya, kurang satu, yaitu torikohnya. Torikohnya Asyatibiyah. Jadi kalau orang tanya di Indonesia ini pakai kiroat siapa? Nah, ini kiroat Imam Hafaz. Perawinya, perawi itu orangnya, diriwayatkan oleh bukan, maaf, kiroatnya kiroat siapa? Kalau kiroatnya kiroat Asim. Nah, perawinya atau riwayatnya Imam Hafaz muridnya. Torikoh itu jalannya Asyatibiyah. Ya, jadi disebutnya bagaimana di Indonesia ini. Nah, dicatat nih. Pakai apa qiraat yang ada di Indonesia? Misalnya kita jalan-jalan ke Malaysia atau kemana, atau di kampus kita ada orang luar negeri, kita harus bisa jawab. Ya, di Indonesia ini ataupun kita di luar negeri, kita ditanya, kamu kok baca Al-Fatihah seperti ini? Atau kita yang nanya ya, tapi orang yang nanya kita, kamu dari Indonesia ya? Misalnya kita lagi umroh ataupun apa, nanti baca Al-Qur'annya tadarusnya kok seperti ini. Kamu riwayat siapa gitu? Kita jawab riwayat Imam Asim, qiraat Imam Asim, riwayat Hafaz, Thariqah Asy-Syatibiyah. Ya, kalau qiraat itu gurunya. Qiraat Imam Asim, riwayat Hafaz, tapi biasa kita di Indonesia lebih singkat saja. Qiraat di Indonesia tuh riwayatnya siapa? Riwayat Imam Hafaz. Lengkapnya adalah qiraat Imam Asim, riwayat Hafaz, Thariqah Asy-Syatibiyah. Ini nama-nama orang-orang yang murid ataupun mendapat gelar sanad langsung dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu qiraat. Jadi 3 itu ya di Indonesia. Qiraat Imam Asim, riwayat Hafaz, Thariqah Asy-Syatibiyah. Nah, bagaimana bacanya ya? Seperti kita baca inilah sama-sama. Kecuali nanti di riwayat lain ada lagi cara membacanya. Ya, seperti kalimat ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdinas sirat, tapi ihdinas sirat. Apakah maknanya dan artinya beda? Tidak, sama. Cuma itu lahjah. Qiraat itu cara penyebutan. Tidak semuanya di dunia ini bisa menyebutkan dengan ihdinas sirat seperti kita. Seperti Imam Sudes. Tidak semuanya. Kemudian kalimat alaihi, humu, mereka ada yang membacanya seperti itu. Salah tidak? Tidak. Tapi mungkin kita yang belum tahu. Tapi selain yang tidak diriwayatkan dan tidak diajarkan, jangan coba-coba kita bacanya sendiri. Alhamdulillah kita baca alhamdi, nggak ada. Imam siapapun nggak ada yang diganti alhamdi, nggak ada.
Itu ya, tadi sedikit ada yang kurang saya sempurnakan. Baik kakak abang, ayah bunda sekalian, sore hari ini kita membahas materi kita yang berjudul sebentar. Ya, kita lanjutkan. Judul kita sore hari ini yaitu tentang orang yang paling mulia di sisi Allah. Orang paling mulia di sisi Allah. Tentu kita pengen menjadi orang yang spesial kan di hadapan orang tua kita, di hadapan ibu kita, atau di hadapan orang yang kita sayangi. Pengen. Bagaimanapun yang kita lakukan. Entah kita mengabdi kepadanya, menanyakan kabarnya, ataupun memberikan sesuatu yang sekiranya membuat orang itu menjadikan kita ini spesial di hadapan mata mereka. Tapi ada orang-orang yang spesial yang disebut orang yang paling mulia di sisi Allah. Orang-orang tersebut disebut dengan orang-orang yang muttaqin. Sifatnya ataupun kata kerjanya disebut dengan takwa. Tapi orang-orang yang bertakwa disebut dengan orang yang muttaqin. Makanya Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Orang-orang yang takwa. Kalau dia tidak bertakwa, maka Al-Quran itu tidak akan dijadikan sebagai petunjuknya. Jadi harus digarisbawahi. Anda, Bapak Ibu, Kakak Abang, Ayah Bunda sekarang yang percaya dengan petunjuk Al-Quran, menjalankan Al-Quran, membaca, memahami, menerjemahkan, menafsirkan, mengamalkan, adalah orang-orang yang takwa, yaitu orang-orang yang muttaqin. Karena kalau orang tak bertakwa, tak akan percaya terhadap Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran itu sahih di kulis zaman wal makan. Al-Quran itu benar di seluruh zaman dan tempat. Jadi maka bersyukurlah kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Langsung kita tembak saja judulnya. Ya, sesungguhnya orang mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Lantas apakah kalimatnya langsung inna akramakum indallahi atqakum? Tidak. Ada ayat sebelumnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, maka sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia di sisiku adalah yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah. Pekerjaan apa? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasul jawab, birrul walidain. Birrul walidain. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian summa yuqala, kata sahabat, terus apa lagi ya Rasulullah? Taqwallah, takwa kepada Allah. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Ada lagi dalam riwayat lain, ayu amalin ahabu ilallah, as-salatu ala birrul walidain, as-salatu ala waqtiha. Ya. Amal apa yang paling dicintai Allah? Berbakti kepada kedua orang tua dan salat tepat pada waktunya. As-salatu ala waqtiha, tepat pada waktunya. Itu amal-amal yang disenangi oleh Allah. Kalau Al-Quran menjelaskan inna akramakum innallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada aku. Sekarang kita perlu tahu dulu apa itu takwa. Ya, ada kalimat-kalimat yang hampir sama antara makna takwa dengan orang-orang dengan makna yang beriman. Takwa itu seperti apa? Nah, takwa itu adalah meyakini terhadap semua perintah Allah dan menghindari apa-apa yang Allah tak suka. Jadi, kalau kita mencintai Allah, kalau kita bertakwa kepada Allah, tentunya kita menghindari apa yang apa yang Allah tidak suka. Kalau kita
mencintai seseorang, tentunya kita memberikan apa yang dia senangi. Ketika kita tidak memberikan yang tidak ia inginkan, maka siap-siaplah kita dibenci olehnya. Ataupun mungkin kita diblokir, akan dijauhi. Nah, ini Allah yang menjauhi kita. Maka di dalam surah Ali Imran juga dijelaskan kita diperintahkan untuk benar-benar bertakwa, sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kita disuruh sebenar-benar takwa. Hal ini tentu sering kita dengar pada khutbah salat Jumat. Laki-laki maupun perempuan mendengarkan. Karena biasa speaker khutbah Jumat itu, speaker luar itu diaktifkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi pada kesehariannya belum tentu setelah kita diingatkan oleh khotib, belum tentu kita benar-benar menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan dengan totalitas 100%. Padahal Allah menyuruh kita untuk bertakwa secara 100%. Kalimat Al-Quran yang menjelaskan tentang inna akramakum innallahi atqakum itu dimulai dengan ya ayuhan nas. Nah, makanya perintah takwa ini tidak hanya kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang bertakwa disebut dengan muttaqin tadi, yaitu disebut Al-Quran itu untuk orang-orang yang bertakwa. Karena kalau orang-orang tak bertakwa, tidak akan percaya Al-Quran. Tapi sebelum dia menjadi muttaqin, Allah memerintahkan kita bertakwa ini bukan hanya kepada muslim saja. Karena seruan takwa ini untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, wa qabaila lita'arafu, supaya kita tuh saling mengenal. Inna akramakum. Nah, dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dari ada yang laki-laki dan perempuan, dari ada yang keturunan anak orang kaya dengan orang-orang biasa, itu yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang paling mulia. Maka walaupun misalnya kita tidak diberikan kekayaan dunia, ketika kita diberikan ketakwaan yang luar biasa, maka kita bisa mulia di sisi Allah. Maka berlomba-lombalah kita untuk menjadi orang-orang bertakwa. Sesungguhnya Allah itu mengetahui, teliti, mana orang-orang bertakwa, mana orang-orang yang hanya sekedar. Untuk menjadi orang bertakwa ini, kita semuanya masih termasuk saya, mungkin kita menjalankan perintah Allah ini masih dasar takut. Takwa kita ini rasanya takut. Nah, kalau aku nggak sholat, nanti aku disiksa oleh Allah. Kalau aku nggak puasa, nanti aku akan disiksa oleh Allah. Kita menjalankan perintah Allah masih rasa takut. Sedangkan takwa yang sesungguhnya itu adalah harus dengan rasa cinta. Ya Allah, aku tuh cinta kepadamu. Karena cinta itu selalu diulang-ulang. Cinta itu akan selalu terngiang-ngiang. Cinta itu akan selalu menghadirkan kenyamanan. Sehingga kalau kita sudah takwanya dimulai dari dasar cinta, apapun yang kita lakukan itu menjadi sebuah kenikmatan. Makanya kalau kita sholat, puasa, meninggalkan kemaksiatan, tidak dapat kenikmatan, berarti kita melakukannya itu cuma ngerasa takut. Ya, masih dipantau. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah bertakwa dalam keadaan konteks masih rasa takut. Nah, ini ketika Allah mencabut ketakwaan kita, tak ada rasa takut lagi sama Allah. Nah, ini yang lebih baik. Maka kalau kita sekarang bertakwanya masih dalam rasa takut, pelan-pelan kita naikkan derajat takwa kita menjadi derajat cinta. Yaitu bukan lagi dasar takut, tapi atas dasar cinta. Orang-orang bertakwa itu apa saja yang ia lakukan. Orang-orang bertakwa itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Nah, ini dalam khutbah Jumat juga ada ini seruan. Entah itu di khutbah pertama atau khutbah kedua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Nah, jadi ini dari ayat Al-Quran. Yuslih lakum a'malakum. Perbaikilah amal baikmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Minta ampunlah atas semua kesalahanmu. Wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah wa rasulah faqad faza fawzan azima, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang sangat nyata. Nah, tentunya ciri-ciri orang bertakwa ini ada di surah At-Taghabun ayat 16. Nah, coba kita sambil buka. Apa itu ciri-ciri orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kazibina al-ghaiz. Ciri-ciri orang-orang bertakwa itu adalah mudah menginfakkan hartanya fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama, yaitu dia mudah berinfak di kala senang maupun di kala susah. Orang berinfak di kala senang maupun dalam keadaan senang itu wajar, lagi banyak rezeki, lagi banyak melihat. Tapi saat kita misalnya cuma punya sepotong roti satu-satunya, kemudian kita berikan kepada orang, kita bagi dua, inilah takwa sebenar-benarnya. Karena di saat tantangannya, kalau dia pun tak makan, misalnya dia lapar, dia minum, sebenarnya dia sangat membutuhkan, ternyata saudaranya juga membutuhkan minum tersebut, maka dibaginya. Maka inilah sebenar-benar takwa. Dia menjalankan perintah Allah bukan saat dikala dia lapang, tapi dikala saat dia sempit pun dia tetap bertakwa kepada Allah. Kemudian apalagi kata Allah untuk ciri-ciri janji Allah, nanti kita bahas ya, janji Allah terhadap orang-orang bertakwa itu apa saja. Kemudian ciri-ciri orang bertakwa selanjutnya adalah menahan amarah. Dalam Al-Quran itu amarah itu dibahasakan dengan kalimat al-ghadab. Kurang lebih 24 kali kalimat al-ghadab itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Biasanya kalimat al-ghadab itu disandingkan dengan khaliq, bukan makhluk. Khaliq itu pencipta ya. Makhluk itu kita. Kita ini makhluk semuanya. Nah, al-ghadab biasa disandingkan dengan al-khaliq. Kenapa? Karena Allah lah yang berhak sebenarnya memarahi kita. Allah lah yang amarahnya itu sangat syadidul iqab, sangat kejam siksaannya. Maka bagi kita tentunya yang tidak menjalankan syariat sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan, Nabi anjurkan, maka siap-siaplah kita mendapat al-ghadab dari al-khaliq kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti orang-orang yang bertakwa itu tidak boleh marah. Marah itu boleh. Nah, kami di pondok dulu diajarkan kalau kita marah itu akhiruhu nadama. Marah itu akhirnya nadama. Kadang kita marah sambil mukul sesuatu, sambil misalnya banting piring, nah piringnya pecah. Setelah pecah baru kita, ya Allah, piringnya ini piring arisan, piring hadiah beli di swalayan, beli sabun 2 gratis piring 1 dipecahkan pula. Nah ini, maka penyesalan. Ataupun kita marah, kita lempar, nauzubillah, misalnya anak kita, ataupun kucing kita, ya setelah dilempar ternyata bulunya rontok, kemudian dia luka, baru kita nyesal. Maka kata Rasulullah, orang yang bertakwa itu ketika marah, apabila dia dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau dia masih dalam marah juga, nah, dalam keadaan duduk, berbaringlah. Kalau masih marah juga dalam keadaan baring, maka bangkit, ambil wudhu, bersuci, kemudian sholatlah 2 rakaat. Ya, jadi kalau kita marah dalam berdiri, usahakan duduk. Karena orang marah dalam keadaan berdiri, rasanya tuh pengen terbang, pengen nerekam semuanya. Tapi kalau orang marah dalam keadaan duduk, paling enggak tertahan oleh posisinya. Apalagi kalau dia baring. Paling baring kalau marah-marah, nah itu cukupnya paling ngomel-ngomel. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mencederai, nggak bisa melukai orang. Maka yang paling baik adalah ketika marah berwudu kemudian sholat. Karena amarah itu dasarnya adalah sifat yang menggebu-gebu laksana bara api. Ketika disirami dengan air wudu kemudian sholat, maka
hilanglah marah kita tersebut. Kemudian orang-orang takwa selanjutnya adalah ada rasa memaafkan kesalahan orang. Wah, ciri-ciri orang bertakwa selanjutnya adalah memaafkan. Dulu pertama kali saat dibuat poster, ada judulnya seni dalam memaafkan. Karena memaafkan itu juga butuh seni. Ya, seni. Kalau kita ingin memaafkan sama seorang, kita harus ingat yang indah-indahnya saja. Kalau kita tidak mengingat yang indah-indahnya saja, ingatlah yang baik-baiknya. Kalau nggak ingat yang baik-baiknya, ingatlah dia tak pernah melakukan kesalahan apapun untuk kita. Nah, bukankah kita sering mendengar la taghdab walakal jannah? Bersabarlah. Maka janganlah marah, gitu kan? Walakal jannah, surga balasan bagimu. Karena ketika marah, kita nggak ingat apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita lontarkan kadang sering menyakiti hati saudara, sahabat, rekan kita. Maka bersyukurlah kita kepada Allah ketika kita tadi sudah memiliki ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah mau berinfak di kalang senang maupun susah. Dia orang-orang bertakwa selanjutnya adalah menahan amarah. Bukan berarti menahan tak boleh marah, tapi diatur emosinya. Karena terkadang perlu juga. Kemudian mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang terakhir adalah mudah berbuat baik. Ya, karena dalam kalimat alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghaidh 'anil nas wal 'afina 'anil nas. Nah, ini kan orang-orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghaidh. Orang-orang yang menahan pada amarahnya, wal 'afina 'anil nas. Afi. Makanya kadang kita nyebutkan afwan. Nah, afwan ya ukhti, afwan ya akhi. Wal 'afina 'anil nas. Dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Maka ciri-ciri orang bertakwa yang terakhir adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Berbuat baik. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, Allah mencintai seseorang itu dengan kalimat yuhibbul muhsinin. Yuhibbus sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang bertobat. Allah mencintai orang. Innallaha yuhibbus sabir. Allah suka dengan orang yang sabar. Allah suka dengan orang yuhibbul muhsinin. Maka Allah memberikan giveaway kepada kita itu dengan kata cinta. Maka ketika kita menjalankan takwa masih dasar rasa takut, berarti masih di bawah. Ayo kita tingkatkan takwa kita menjadi dasar cinta. Nah, kemudian ada lagi janji Allah terhadap orang-orang yang bertakwa. Apa balasan ataupun janji Allah terhadap orang-orang bertakwa? Ini kita sering dengar nih. Nah, sering dengar. Nah, khususnya di surah At-Tolak. Ya, apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, akan aku bukakan pintu keluar baginya. Ini ayatnya tentang lebih banyak ayat-ayat tentang At-Tolak, surah At-Tolak. At-Tolak itu kan perceraian. Apa penyebab perceraian? Banyak redaksi kalimat di situ menggunakan kalimat tentang harta. Karena banyak dari perceraian itu karena masalah ekonomi. Tapi semua itu akan dapat diselesaikan apabila kita bertakwa. Takwa itu kan dalamnya ada syukur, ada sabar, ada ikhtiar yang kenceng. Dan ada keyakinan yang luar biasa bahwa doa yang sudah dipanjatkan tak akan pernah berbalik dengan tangan kosong. Karena Allah malu. Apabila hambaku berdoa kepadaku, aku malu untuk tidak mengabulkan doa tersebut. Cuma masanya itu. Nah, kemarin kita juga udah bahas itu rahasia di balik doa yang belum terkabul. Nah, mungkin doa kita itu terlalu sempurna, kan? Saya pernah sampaikan itu untuk dunia ini yang penuh kekurangan, untuk diri kita yang banyak kekurangan. Itu. Kita minta misalnya kekayaan. Nah, kalau di dunia ini semuanya kaya, maka tidak ada yang menjadi pembeli. Semuanya menjadi tidak ada yang membeli, tidak ada yang menanam padi, tidak ada yang menjual ini dan itu. Semuanya kaya, sudah memiliki apapun. Maka dunia ini tidak sempurna untuk doa-doa kita yang sangat sempurna. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan jalan
dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi kuncinya adalah bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa tadi udah kita sebutkan, janji Allah terhadap orang-orang bertakwa yang pertama adalah akan Allah keluarkan dari masalahnya yang besar. Kemudian akan Allah berikan jalan keluar itu dari arah yang tidak terduga-duga. Ini janji Allah terhadap orang-orang yang bertakwa. Sambil dibuka Al-Qur'annya, sambil dicatat apa janji Allah terhadap orang-orang bertakwa selanjutnya, yaitu Allah itu menyertai orang-orang yang bertakwa. Kalau tadi pada surah At-Talaq ya, ini di surah Al-Baqarah. Nah, Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Pada surah Al-Baqarah ayat 194, Allah menyertai orang-orang yang bertakwa. Coba dibuka Al-Qur'annya. Apa itu kalimat lengkapnya? Di surah Al-Baqarah ayat 194. Berarti sudah masuk di juz 2 lebih. 141 kan di juz 1 itu terakhir. Nah, apa bunyinya? Kakak abang ayah bunda coba dibuka Qur'annya. Apa artinya dari ayat 194 surah Al-Baqarah? Nah, ada yang udah nemu? Surah Al-Baqarah 194. Di ayat terakhirnya, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nah, ini janji Allah terhadap orang-orang bertakwa. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini pada ayat sebelumnya, ini redaksinya ayat-ayat yang bulan-bulan yang diharamkan untuk kisos. Karena zaman dulu orang senang banget berperang. Maka Allah memberikan petunjuk bahwa ada bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Maka disitulah dites ketakwaannya. Kata Allah, aku bersama orang-orang yang bertakwa. Kemudian janji Allah terhadap orang-orang bertakwa selanjutnya apa? Buka surah Maryam ayat 72. Selamat dari neraka jahanam. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selamat dari neraka jahanam. Buka surah Maryam ayat 72. Coba siapa yang sudah buka boleh dibacakan artinya. Sudah Ustaz. Surah Maryam ayat 72 apa artinya? Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Orang-orang bertakwa tentu tadi kata Allah kan. Allah akan selamatkan dia dari neraka jahanam. Kemudian selanjutnya orang bertakwa adalah kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ini pada surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, orang-orang bertakwa akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah. Kemudian pada surah At-Talaq tadi yang udah kita baca itu pada surah At-Talaq ayat 2 dan 5. Nah, itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selanjutnya apalagi ada satu lagi itu. Surah At-Talaq ayat 2 dan 5. Coba dibuka. Ada satu lagi janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al, dibukakan jalan keluar, dikasih jalan keluar dari wa yarzuqhu. Wa yarzuqhu itu maaf tadi diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Kemudian apalagi surah At-Talaq tadi terakhir ada satu lagi. Nah, coba dibuka surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Surah keberapa itu At-Talaq? Ayat kedua dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Allah bukakan pintu jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, fa huwa hasbuh. Allah akan mencukupkan, Allah akan memudahkan segala urusannya. Jadi Allah bukakan jalan keluar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah janji Allah ya. Allah bukakan jalan keluar, Allah berikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki dari arah yang tidak terduga ya. Kemudian Allah cukupkan rezekinya. Allah mudahkan melaksanakan segala urusannya. Kemudian janji Allah terhadap orang bertakwa selanjutnya adalah mendapatkan penjelasan atas berbagai persoalan. Nah, surah Al-Anfal di atas nih. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal. Setelah Al-Maidah, Al-Anfal. Nah, buka Al-Anfal ayat 29. Allah akan mendapatkan penjelasan ya dari berbagai macam persoalan. Ini orang-orang yang bertakwa. Al-Anfal ayat ke ayat surah Al-Anfal ayat ke 29. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lahu furqan. Furqan itu pembeda ya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ya, Allah berjanji akan memudahkan berbagai persoalan hidupnya, ya, mendapat penjelasan dari berbagai macam persoalan hidupnya. Kemudian yang terakhir adalah dijanjikan surga baginya untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu terdapat pada surah Al-Qalam, ayat 14. Ini janji Allah, yaitu mendapat balasan surga. Kadang janji-janji Allah itu seperti surah Al-Qalam tadi, ayat 34, kadang tidak begitu menarik bagi kita yang mungkin sudah dicabut rasa takwa dalam hati kita. Maka hati-hati ketika nikmat takwa itu dicabut dari Allah, nikmat iman, nikmat Islam dicabut dari Allah, sehingga janji-janji Allah tadi dilepaskan dari siksa api neraka, dibalas dengan surga, diberikan jalan keluar, dimudahkan rezekinya, diberikan harta yang tidak terduga, dimudahkan, ditampakkan persoalan jalan hidupnya itu dipermudah. Kalau kita hilang nikmat tersebut, maka susah kita untuk mendapatkan janji-janji Allah tersebut. Tapi ketika takwa kita sudah atas dasar cinta dan benar-benar mengharap ridha Allah, maka balasan-balasan Allah tersebut tak ternilai dengan kekayaan, kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Maka kita yang terakhir adalah tugas kita adalah berdoa kepada Allah agar kita benar-benar bertakwa. Sesuai dengan perintah Allah yang banyak sekali kita dapatkan di dalam Al-Quran, ya, berulang-ulang kali kalimat itu Allah memberikan goals bagi orang-orang bertakwa itu banyak banget. Kalimat takwa itu sangat banyak dalam Al-Quran, ya, di samping kalimat-kalimat yang lain. Maka ketika kita sudah tahu bagaimana kita mendapatkan hati seseorang, maka gunakanlah cara tersebut untuk mendapatkan hati Allah. Ya, kalaulah orang tersebut suka bunga, maka sering-seringlah berikan bunga. Kalau orang tersebut suka martabak, sering-seringlah bawa martabak. Karena kita tahu kita ingin menjadi mulia, diperhatikan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, konsepnya adalah bertakwa, maka buruanlah kita cari jalan tersebut agar kita diberikan jalan menjadi orang-orang yang mulia. Jangan takut atas kekurangan yang ada, karena setiap kita itu ada kelebihannya masing-masing. Dan Allah tidak melihat kekurangan kita. Allah melihat di antara kita itu siapa yang paling bertakwa. Kalau kita sering dengan kalimat itu kan ya,
Allah nggak melihat kita kok. Allah itu melihat siapa yang paling bertakwa gitu kan. Biasa di komentar-komentar. Nah, maka benar itu ayatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah orang-orang bertakwa. Bukan anak raja, bukan anak konglomerat, tapi adalah orang-orang bertakwa. Ini saja pendapat saya sampaikan, kakak abang, ayah bunda. Jika ada yang pengen bertanya, silahkan. Atau jika tidak ada, boleh dimulai nulis doa-doanya. Nanti kita langsung eh, kita kita mulai pembacaan doa-doanya. Oke, silakan kakak abang, ayah bunda yang pengen bertanya ataupun pengen menulis doa-doanya, saya kembalikan ke kakak Aisyah dulu ya selaku moderator. Oke, baiklah. Jazakallah khairan kasiron kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Untuk Bunda dan sahabat PKCK semuanya, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung open mic atau boleh juga di kolom chat. Baiklah, apa ada yang ditanyakan, Bunda? Baiklah, kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Mungkin untuk ayah bunda kakak abang boleh langsung sembari membacakan Riyadhah Surah Yasin, boleh langsung kirim doa-doanya di kolom chat. Baiklah, disilakan kepada Ustadz untuk memimpin Riyadhah pada sore hari ini. Riyadhah Surah Yasin, Ustadz. Oke, kita buka surah Yasin ya. Ala hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya minta doa untuk salah satu santri saya dulu, yaitu Denis Dava Saputra, ibunya nitip. Itu semoga Ananda dipermudah dalam belajar dan menuntut ilmu Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian juga untuk keponaan dari Kak Mariani yang dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Kemudian doa untuk almarhum ayahanda Haji Teddy Rahmat Ibrahim bin Usman. Kemudian Hibunda Hajah Undah binti Rusmiati, semoga diampuni segala dosa dan kesalahannya, dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Kemudian Kakanda Hari Sudirman, semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki dari segala arah. Kemudian Ananda Muzafatia dan Gayaka Athaillah, dimudahkan segala urusan dan selalu istiqomah serta dikabulkan semua hajatnya. Ada lagi yang menulis doa, tulis saja nanti di akhir, kalau misalnya belum terbaca kita bacakan. Ala hadina as-salihah qulu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ولمدير معهدنا ولجدنا ولجدتنا ولعمنا ولعماتنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نكركهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فمن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa juga untuk saudari Atika, semoga dimudahkan ujian semester ini. Amin. Lancarkan tesisnya, diselesaikan tuntas tepat waktu ya, Kak Atika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقاصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya kedua orang tua kami masih berada di sisi kami, ya Allah, izinkanlah kami berbakti kepadanya, menjadi tabungan yang terbaik untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Sekiranya mereka telah pergi mendahului kami, ya Allah, jadikanlah makam mereka, kubur mereka adalah raudhatun min riyadil jinan, taman dari taman-taman surga. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah apa yang kami cari, apa yang kami usahakan menjadi rezeki yang halalan thayyiban, berkah untuk kami, berkah untuk keluarga kami, bermanfaat untuk anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah diri kami, mudahkanlah anak keturunan kami, mudahkanlah cucu-cucu kami dalam menuntut ilmu. Jadikanlah ilmu yang mereka pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambahkan ketaatan dan iman mereka kepadamu, ya Allah. Jangan Engkau jadikan ilmu mereka menjadi lahan, menjadi tempat untuk mereka bersombong kepadamu, ya Allah. Karena sesungguhnya ilmu ini adalah milikmu. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkanlah segala kesalahan kami yang telah kami perbuat dari tingkah laku ucapan kami kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, orang bertakwa menjalankan segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu dengan penuh rasa cinta, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya di antara kami sedang berada dalam masalah yang sulit, ya Allah, berikanlah kemudahan untuk kami keluar dari masalah kami. Berikanlah kami usaha yang lapang, rezeki yang lampang, jalan yang tampak dengan jelas, ya Allah. Kumpulkanlah kami di surga-Mu, ya Allah. Berikanlah kami syafaat dari para nabi-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator Kak Aisyah. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Muhammad Arsyido yang telah memimpin acara berbagi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak juga kepada hadirin, bunda-bunda, sahabat PKCP semuanya yang sudah memberi berkesempatan untuk berpartisipasi pada barbecue sore hari ini. Itu saja. Mohon maaf bila saya ada salah kata maupun perbuatan. Kita akhiri kegiatan barbecue kita pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik.